gerak, bergerak, gerak, berdoa. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Siapa saja tolong sebutkan. Ajli, Tama, Muklis. Hari ini kelas 8A yang tidak masuk ada 6 anak. 5 orang sakit, 1 tanpa keterangan ya, yaitu Adi. Oke, baiklah. Tetapi yang berangkat hari ini masih semangat ya? Masih. Baik, terima kasih. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk menggugah semangat kalian, karena ini kan masih pagi ya, kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ya, silakan sekarang kalian semua berdiri, mengambil sikap sempurna, dan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Menyanyinya yang keras ya. Pembelajaran minggu kemarin, yaitu masih membahas tentang Pancasila ya. Kalau minggu kemarin itu kalian sudah mempelajari apa pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang makna Pancasila sebagai dasar negara terlebih dahulu. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Oke, silakan Mbak Putri. Pancasila sebagai dasar negara berperan menjadi fondasi dasar yang kokoh dalam berdirinya Indonesia guna membentuk kesatuan dan menjaga kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah dijadikan sebagai fondasi ya, atau dasar penyelenggaraan negara. Yang lainnya masih ingat ya tentang materi minggu kemarin? Masih? Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama ya. Jadi nanti setelah mengikuti pembelajaran itu siswa diharapkan mampu menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua, menjelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, lalu kita masuk ke penilaian. Ada 3 penilaian ya. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Nah, di sini untuk penilaian sikap, Ibu akan mengamati masing-masing anak selama pembelajaran itu seperti apa. Melakukan observasi ya namanya. Jadi religiusnya bagaimana, tadi ada yang berdoa tidak atau ada yang masih tidak berdoa, itu nanti akan masuk ke penilaian sikap. Lalu yang kedua adalah pengetahuan.
sini Ibu akan menggunakan tes tertulis. Lalu yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, di sini nanti masing-masing kelompok ya akan menyajikan hasil pekerjaannya. Nah, di situ nanti akan Ibu nilai hasil penyajiannya seperti apa. Itu ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Semuanya sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita masuk ke materi hari ini. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi tentang makna Pancasila sebagai dasar negara ya. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan atau menyajikan kalian sebuah berita teks. Di situ ada permasalahan yang kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nanti setelah kalian membaca berita tersebut ya, Ibu minta kalian untuk mencatat hal-hal penting yang sekiranya ada atau berkaitan dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Jelas? Oke. Nah, setelah itu Ibu meminta kalian untuk berkelompok ya. Siap ya? Nah, sekarang kita amati dulu beritanya, yaitu apa judulnya? Ajaran intoleran masuk ke kalangan terdidik dan menengah. Oke, ajaran intoleran masuk ke kalangan terdidik dan menengah. Jadi dari berita ini nanti kalian dibaca dulu, yang pertama dibaca dulu secara berkelompok ya, dibaca dulu, kemudian ditulis hal-hal yang kiranya penting. Nah, setelah itu kalian berdiskusi untuk mencari solusinya dan kalian kaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Paham ya? Nah, nanti kalian mengerjakan ini dalam bentuk apa? LKPD yang akan Ibu bagikan. Jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan sekarang kalian membentuk kelompok. Ya, ini kelompoknya mau bagaimana? Depan belakang ya? Bersedia? Oke, silakan membentuk kelompok dan kursinya boleh dibalik. Yang mau pindah silakan berpindah tempat. Yuk, silakan. Ini sudah membentuk kelompok ya. Nah, sekarang akan Ibu bagi LKPD yang harus kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Di situ sudah ada teks beritanya, ya. Jadi silakan sekarang kalian kerjakan. Caranya bagaimana? Di situ juga ada langkah-langkah kerjanya yang harus kalian ikuti. Kalian baca dulu langkah kerjanya. Kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Jadi tidak dikerjakan sendiri ya. Karena ini tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok harus ikut bekerja. Ingat, masing-masing anggota kelompok harus ikut bekerja. Jadi tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Siap ya? Ya. Nanti kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan yang sekiranya mungkin ada hal-hal yang belum kalian ketahui, silahkan untuk ditanyakan, jangan malu untuk bertanya. Jelas ya? Yuk, silakan kalian bekerja dengan kelompoknya masing-masing, saling berdiskusi. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, sekarang kita saatnya untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil kerja dari diskusi yang sudah kalian lakukan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Kasana, Putri, Vina, dan Dira ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saya sendiri Kasana, Putri, Vina, dan Dira. 1. Berdasarkan teks berita di atas, masalah apa yang terjadi? Radikalisme, yaitu ajaran intoleran anti Pancasila telah masuk di kalangan terdidik dan menengah. 2. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul? Adanya ajaran-ajaran intoleransi yang anti Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia di kalangan profesional masuk melalui kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja. 3. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, jika permasalahan itu tidak segera diselesaikan, dampak apa saja yang akan terjadi? Dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan NKRI. 4. Diskusikan dengan anggota kelompokmu solusi apa yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terulang kembali. Memperketat lagi tentang masuknya ajaran-ajaran baru khususnya di tempat kerja. 5. Diskusikan dengan kelompokmu apa hubungan masalah tersebut dengan prinsip dan makna Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya yaitu permasalahan dalam perubahan teks tersebut sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara karena ini perubahan ideologi negara Indonesia. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya Silakan Zidan. sedikit dari saya mohon untuk ketika presentasi suara lebih diperjelas dan diperjelas. Oke. Jadi ada masukan dari kelompoknya, dari kelompok Mas Zidan ya, khususnya dari Mas Zidan sendiri bahwasanya pada saat presentasi ya untuk semua kelompok ya itu mohon suara agar lebih diperkeras dan lebih jelas. Itu ya Kak, bisa diterima? Silakan boleh. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Bisa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi setelah tadi semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, maka dapat kita simpulkan bersama-sama ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi tadi kalian sudah mengkaji berita teks tentang permasalahan yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tadi kaitannya seperti apa? Apakah ada kaitan permasalahan tersebut dengan Pancasila sebagai dasar negara? Ada tidak? Ada ya? Nah, karena apa? Karena dari permasalahan tersebut yaitu maksudnya ajaran intoleran ya ke kalangan terdidik itu menyebabkan banyak khususnya anggota-anggota ASN ya di sini yang tergoyah hatinya untuk meyakini dasar negara Indonesia selain Pancasila. Oleh karena itu, kita semua itu sangat penting ya untuk mengetahui makna Pancasila sebagai dasar negara. Lalu apa makna Pancasila sebagai dasar negara itu? Yuk silakan dibacakan Mas Aditya. Makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, terima kasih Mas Aditya yang sudah membacakan. Jadi ini ya inti dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan apa makna Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah jelas? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, Ibu akan merefleksi pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal hingga saat ini ya, kira-kira apa manfaat yang sudah kalian dapatkan selama mengikuti pembelajaran? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mas Zogi. Dalam pembelajaran hari ini dalam pembelajaran hari ini manfaat yang bisa kami dapatkan mengetahui makna Pancasila sebagai dasar negara. Oke, jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian tentunya tahu ya bahwa makna Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa. Semua bisa mengerti? Bisa. Oke. Ada pertanyaan sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri? Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini Ibu cukupkan atau Ibu akhiri ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, tolong dipahami baik-baik ya. Nah, jadi setelah kalian mempelajari materi hari ini, silahkan kalian membuat rangkuman atau ringkasan. Catat hal-hal yang sekiranya itu penting terkait materi makna Pancasila sebagai dasar negara. Jelas? Jelas nih. Jadi nanti kalian mencatatnya di buku kalian masing-masing. Ingat, khusus buku PPKN, tidak boleh dicampur. Itu untuk tugas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu silakan kalian mempelajari materi makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak ada, baiklah untuk pertemuan hari ini segera saja kita akhiri karena waktunya juga sudah selesai ya. Ibu berharap semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Ibu berpesan tetap semangat belajar, tetap raih prestasi setinggi-tingginya. Betul ya? Dan ingat, jaga kesehatan selalu. Itu tidak ada pertanyaan ya? Nah, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini Ibu cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.